как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya. Ada klien nomor 3487 yang Mbak Wira ulangi. Ada klien nomor 3487. Di sini ada terawangan sebuah benda. Ini menarik ya. Kenapa kok Mbak Wira bilang menarik? Karena khodamnya betul-betul memiliki pride atau harga diri yang sangat tinggi ya. Ya memang apa ya, karakter dari khodam itu yang bermacam-macam. Ya bermacam-macam sekali. Sebagaimana kita tahu dunia manusia, kalau kita melihat khodam itu sama seperti kita mengenal dunia manusia. Ada yang baik, ada yang rendah hati, ada yang jual mahal, ada yang memiliki harga diri yang tinggi, ada yang sombong, ada yang rendah hati. Kalau kita tanya, kita minta apapun dia mau memberi, tapi ada juga yang pelit sekali, ada yang ramah, ada yang galak, ada yang suka main tangan atau ringan tangan, ya gampang ngegampar kalau di terawang dan seterusnya. Memang ya serandom itulah yang namanya alam gaib. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya manusia yang ada di dunia itu jumlahnya hanya sekian persen dari jumlah jin yang menempati alam gaib. Jadi memang banyak sekali. Dan itu ada ya dibahas khusus dalam suatu kitab. Mbah Wira tidak ingat ya bagaimana rincinya, namun memang jumlah manusia dan jumlah jin itu ada lebih ya, jauh-jauh lebih banyak jin daripada manusia yang ada di seluruh dunia. Kita kembali ke terawangan. Jadi begini, untuk melakukan terawangan ya, sekali lagi Mbah Wira tegaskan bahwa Mbah Wira tidak tahu ya ini beli di mana, harganya berapa, praktisinya siapa. Jadi apapun hasil terawangannya, tapi bagus kok, hasil terawangannya bagus ya. Jadi apapun hasil terawangannya, Mbah Wira benar-benar tidak ada niat menjatuhkan atau menjelek-jelekkan seseorang, atau membaik-baikkan atau meninggi-ninggikan seseorang. Tidak ada. Jadi murni seluruh hasil pembacaan adalah sesuai dengan kondisi foto yang diberikan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong jadikan hasil pembacaan ini dengan bijaksana ya, sikapi dengan bijaksana. Jangan sampai kemudian nanti ada kalimat seperti, oh kata Mbah Wira ini kok begini, kata Mbah Wira kok ini begitu. Karena 2 hari yang lalu Mbah Wira habis menemui kejadian seperti itu yang mengakibatkan praktisinya kemudian marah. Nah ini yang Mbah Wira akhirnya merasa nggak enak kan gitu ya. Jadi ya itulah kenapa guru dari Mbah Wira pun menegaskan bahwa sebagai seorang praktisi kita tidak bisa egois. Kenapa? Kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain tentang produk kita. Itulah kenapa kalau Mbah Wira itu selalu menggunakan jasa sketsa ya dari luar. Karena sebagai quality control bahwa oh hasil karya Mbah Wira itu kualitasnya kayak gini loh, dan Mbah Wira tidak akan egois kayak ini salah sketsanya atau oh ini hasil terawangannya salah, nggak bener. Yang paling tahu suatu azimat atau pusaka ya adalah yang membuat. Mbah Wira nggak akan bilang begitu. Kenapa? Karena itu sebagai latihan kontrol diri bahwa kita tidak merasa sebagai orang yang paling benar. Ya ini pesan saja dari Mbah Wira untuk klien nomor 3487 dan seluruh pendengar sekalian. Kita kembali. Seperti biasanya Mbah Wira menggunakan beberapa metode ya untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Dari vibrasi energi kita banyak tahu ya, banyak tahu. Yang pertama, Mbah Wira akan tahu karakter energi dari benda bertuah tersebut. Dan kalau untuk benda milik klien nomor 3487 ini menolak dan menarik dingin, yang mana itu menjadi tanda bahwa tuahnya lebih ke arah proteksi dan pengasihan, tapi lebih kuat di proteksinya baru kemudian pengasihannya ya. Nah dari karakter energi juga ya, dari vibrasi energi juga Mbah Wira tahu bahwa khodam di dalam benda ini memiliki pride yang tinggi, memiliki harga diri yang tinggi, dan dia tidak suka diterawang begitu saja. Karena bagi khodam diterawang itu seperti kalau di dunia manusia itu kayak ditelanjangi kayak gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Mbah Wira tahu bahwa khodam nomor 3487 ini baru dimiliki oleh klien ya, baru saja dimiliki, dan hubungan emosional, hubungan energi antara klien dengan si khodam ini masih, mohon maaf, buruk gitu ya, belum begitu baik, sehingga perlu upaya-upaya yang harus dilakukan ya agar hubungan kalian
berdua itu membaik. Kalau hubungan itu baik, maka Khodam akan paham apa maunya Anda, sehingga tanpa perlu afirmasi, tuahnya sudah bisa dirasakan. Inilah yang kemudian oleh praktisi supranatural menyebutnya sebagai auto benefit. Itu kondisi tertinggi ya, di mana Khodam dan manusia berada dalam kondisi yang paling dekat, sehingga Khodam bisa membaca apa maunya manusia. Tanpa diafirmasi, dia akan berjalan untuk memberikan tuah yang diharapkan oleh si manusia, kayak gitu ya. Jadi butuh upaya, butuh banyak sekali upaya. Nah, kemudian metode yang berikutnya yang Mbak Wira gunakan yaitu metode visual, yaitu Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau manifestasi atau kehadiran Khodam ya pada benda milik klien nomor 3487, dan Mbak Wira menemukan ada sosok wanita berbaju hijau. Ini kalau dari karakter energinya masuk dalam kategori elf atau peri hutan. Ya, elf atau peri hutan. Dia wujudnya manusia sekali. Ingat, kalau kita bicara wujud di sini bukan berarti Mbah Wira mengomongkan bentuk ya, karena sekali lagi Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan oleh karenanya dia memiliki keistimewaan untuk berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki atau apapun yang dia inginkan. Ketika Mbah Wira mendapatkan penggambaran apapun itu ketika melakukan terawangan, sesungguhnya penggambaran itu hanyalah ilustrasi, hanyalah kode, hanyalah pertanda atau firasat bahwa kondisi dari klien dan Khodam itu seperti ini. Begitu saja. Nah, ketika di sini Mbak Wira mendapatkan penampakan ya sosok wanita, berarti dia jenis kelaminnya wanita. Kemudian peri hutan ya, elf itu di sini berarti dia memiliki karakter apa? Penyendiri. Kemudian dia memiliki memiliki karakter yang kuat ya. Kemudian dalam tuah proteksinya itu kuat. Kemudian ada tuah pengasihan ya. Peri hutan itu seperti itu. Karakter dari peri hutan itu proteksi dulu, baru kemudian pengasihan. Nah, aura dominan adalah hijau. Aura hijau di sini menggambarkan bahwa dia punya tuah dalam hal penyembuhan ya, sehingga kalau Mbah Wira hubungkan dengan karakter energi atau vibrasi energi yang pertama tadi ya cocok. Proteksi dulu, kemudian pengasihan dan penyembuhan. Nah, Mbah Wira di sini mendapatkan penglihatan bahwa Khodam ini dia memalingkan muka. Memalingkan muka ini berarti dia punya harga diri yang tinggi dan tidak suka diterawang. Kemudian Mbah Wira ketika merasakan karakter energinya lebih lanjut, Mbah Wira menemukan tidak adanya pencampuran antara energi manusia dengan si Khodam. Ini hanyalah bahasa rasa atau bahasa batiniah ya, yang tidak perlu Anda terjemahkan secara saklek dan letterlek, bahwa kalau Mbah Wira tidak menemukan pencampuran energi seperti ini, berarti tandanya Khodam ini baru ya, atau kalau nggak baru, dia hubungan ya emosional antara Khodam dan manusianya itu masih jauh ya. Biasanya memang jauh itu baru, kalaupun lama jarang diakses, biasanya begitu, sehingga hubungan emosional itu kurang dekat. Asal Khodam dari hutan di daerah Sumatera, kemudian untuk usianya kira-kira 3.800 tahun, standar usia tua kalau di Mbah Wira itu 3.000 tahun. Jadi kalau 3.800 ya sangat tua, dengan level power sekitar 90. Tapi karena di sini manusia atau pemiliknya belum bisa mengaksesnya secara penuh ya, karena memang hubungan kedekatan yang kurang, kira-kira level energinya itu ada di level 70 ya. Nanti dia akan meningkat levelnya seiring dengan kedekatan yang dimiliki antara manusia dengan si Khodam. Apakah berarti energi Khodam itu meningkat? Tidak, energinya tetap di 90, tapi sekarang yang keluar masih berapa persennya gitu loh ya, sehingga terasa di level 70 gitu ya. Kita kembali. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri ya antara manusia dengan Khodam? Itu ada dua cara. Yang pertama yaitu rutin-rutinlah melakukan komunikasi batin. Ya, komunikasi batin untuk yang awam paling baik dilakukan sambil duduk meditasi. Kenapa? Karena pada saat meditasi kepekaan batin kita berada pada titik terbaiknya. Ya, karena kita kondisi sedang diam dan rileks, fokus, sehingga kedekatan kepekaan batin itu berada di titik puncak. Lalu bagaimana tahap-tahapan saat melakukan komunikasi? Yang pertama, mandi dulu yang bersih supaya badan tidak terganggu dengan gatal-gatal atau bau yang tidak enak. Kemudian yang kedua, ambil posisi duduk ya, rileks, fokus. Kalau Anda tinggal di tempat yang panas, maka ada baiknya menyalakan AC ya. Kalau Anda berada di tempat yang dingin, ada baiknya menggunakan jaket ataupun pakaian yang longgar ya. Yang penting pakaiannya longgar.
diselimuti jaket ataupun selimut tidak masalah. Kemudian Anda duduk bersila, tangan ada di atas paha, kemudian tarik nafas, hembuskan pelan, tarik nafas, hembuskan pelan, bebas. Mau masuk hidung keluar hidung, masuk mulut keluar mulut, masuk hidung keluar mulut, tidak ada masalah. Yang penting dari saat meditasi adalah posisi kita rileks dan fokus. Kemudian fokus ke apa? Fokus ke keluar masuknya nafas. Fokus kepada keluar masuknya nafas, sehingga kemudian akan muncul kesadaran pada diri bahwa oh ini loh paru-paruku, oh ini loh nafasku, oh ternyata aku itu hidup, ini loh tanganku, ini loh kakiku, ini loh badanku, oh ternyata aku itu ada di alam semesta yang luas ini, oh ternyata aku adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas, sehingga muncullah kesadaran antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara diri dan alam semesta, gitu lah ya. Jadi tujuan utama dari sadar dengan bernafas itu adalah kita akan sadar dengan keberadaan diri kita di alam semesta. Setelah kita mencapai posisi yang fokus, rileks dan nyaman, kemudian panggil khodam untuk hadir. Wahai khodamku yang bernama ini, hadirlah. Ayo aku ingin komunikasi denganmu. Kalau Anda belum merasakan tanda-tanda kehadiran khodam, Anda bisa panggil, ya ulangi lagi pemanggilannya. Wahai khodamku, hadirlah. Wahai khodamku, aku memanggilmu, hadirlah. Wahai khodamku, aku memanggilmu, datanglah kemari. Aku ingin ngobrol denganmu, dan seterusnya. Ketika Anda sudah merasakan, oh khodamku udah hadir, Anda bisa melanjutkan dengan ngobrol. Wahai khodamku, apakah kamu senang melayaniku? Wahai khodamku, apakah selama ini kamu bahagia mendampingiku? Wahai khodamku, apakah kamu suka ketika aku bakar dupa atau ketika aku oleskan minyak? Wahai khodamku, tugas apa yang menurutmu berat? Wahai khodamku, tugas apa yang aku berikan yang belum selesai kamu kerjakan? Dan seterusnya. Komunikasi itu bisa terus dilatih, ya. Kenapa? Karena dengan komunikasi seperti itu akan terjalin kedekatan antara kita dengan si khodam. Sama seperti kita PDKT dengan wanita. Paham ya? Nah, lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk pendekatan yang baik dengan khodam, yaitu rutin memberikan hadiah. Untuk hadiah di sini karena ini perihutan, ya, elf ya, perihutan. Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu. Kenapa? Mbah Wira merekomendasikan dupa gaharu ya. Kenapa? Karena dia memang jin yang tinggal di hutan. Jenisnya adalah jin hutan. Ini white entitas, aman tanpa dampak negatif ya. Ketika kita bakarkan gaharu, gaharu itu adalah kayu yang sebagian besar makhluk halus itu menyukainya. Ya bahkan yang sifatnya negatif malah menakutinya. Ya nggak senang dengan aroma gaharu. Itulah kenapa pageran itu menggunakan dupa gaharu. Jadi kalau yang sifatnya positif seperti ini akan suka gitu lah ya. Wangian gaharu itu akan suka. Kemudian untuk dupa gaharu yang bagus, Mbah Wira merekomendasikan produk Mbah Wira sendiri ya, yaitu dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa? Karena dia herbal, sehingga secara vibrasi energi itu bagus untuk benda-benda bertuah seperti ini. Kemudian dia juga herbal ya, nyaman, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia, silakan bisa Anda cek. Oke, itu untuk hasil terawangannya ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, atau apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, diceritakan, boleh, akan Mbah Wira dengarkan. Apapun yang Anda ketik akan Mbah Wira jadikan testimoni ya di YouTube ya, channel Mbah Wira, supaya orang tahu bahwa Mbah Wira ngobrol selama 12 menit ini bukanlah sekedar omong kosong atau halusinasi semata, melainkan ada tanggapan ya, testimoni dari pemilik benda yang diterawang. Terima kasih, selamat malam.